Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Teratai api mekar tanpa ampun, menjebak sejumlah besar murid di dalamnya. Meskipun mengolah seni surga pembakaran meningkatkan ketahanan mereka terhadap kemampuan api, dalam menghadapi api Phoenix, itu tidak akan pernah cukup. Di bawah teratai api yang sangat besar, ratusan murid berjuang tanpa ampun selama beberapa saat sebelum dibakar menjadi abu. Penatua langit mendalam yang menyerang Yunce juga ditelan oleh teratai api. Ketika kelopak api merah mendekat, dia tertawa dengan tenang. Ini karena api merah pada dasarnya dianggap sebagai api mendalam tingkat terendah. Dibandingkan dengan api ungu yang bisa dinyalakan oleh orang tua itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia langsung mengeluarkan pekikan yang terdengar seperti babi yang disembelih. Setelah jeritannya, rambut, janggut, dan semua pakaian yang dikenakannya langsung terbakar. Ia juga merasakan sakit yang menyengat, dan seluruh tubuhnya terasa seperti tercetak besi merah. Dalam jeritannya, dia mengaktifkan semua kekuatan dalam seluruh tubuhnya dan melarikan diri dengan panik. Ketika dia akhirnya lolos dari teratai api, semua pakaian di tubuhnya telah terbakar. Dia tampak sangat acak-acakan dan menyedihkan karena separuh janggut dan rambutnya telah terbakar. Bahkan ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Van Moran yang mengejar dari belakang langsung terkejut ketika dia mendekati teratai api dan mundur dengan tergesa-gesa. Bahkan setelah dipaksa beberapa puluh meter jauhnya, wajahnya masih penuh keterkejutan. Teratai api yang anggun namun berbahaya mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Pemandangan di depan mata mereka tampak seperti mimpi yang tidak realistis. Nyala api yang datang dari Yunce sangat menakutkan. Itu benar-benar bisa mengalahkan murid-murid klan surga terbakar, yang menggunakan kekuatan jiwa mereka sebagai penambah energi mereka yang dalam. Dia membakar para praktisi seni mendalam atribut api terkuat di Kekaisaran Angin Biru hingga ke kondisi yang menyedihkan. Fan Juecheng menatap lebar dan ekspresinya tampak menegang. Fan Duanchang di sisinya berkata dengan terkejut, ini adalah api Phoenix. Rumor bahwa dia bisa menggunakan Phoenix Flame sebenarnya nyata. Api Phoenix milik Yunce telah terungkap di turnamen ranking sebelumnya. Fan Duanchang, sebagai Master Pavilion di klan surga terbakar dan telah mengembangkan seni mendalam atribut api sepanjang hidupnya pasti akan mengenali kekuatan api terkuat di benua langit yang mendalam, api Phoenix dan World Ode of the Phoenix. Mekarnya Star Scorching Demon Lotus semakin membuat para murid Burning Heaven Clan tertekan. Ketika teratai api akhirnya menghilang, semua murid di sekitarnya tampak ketakutan dan tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Pada saat itu, ledakan kemarahan meraung ke arah Yunce dari belakangnya, "Junior, serahkan hidupmu." Api Yunce telah benar-benar menyulut api kemarahan dalam diri Van Moran. Dia mengejar dengan kekuatan penuh dan mencakar punggung Yunce. Api ungunya menyala dengan ganas dan dalam kecepatannya, dia berlari dalam bayang-bayang api ungu panjang yang tampak seperti ular piton ungu memangsa Yunce dari jauh. Menghadapi Van Moran, Yunce tidak berani gegabah. Namun, dia tidak takut dan tidak punya niat untuk menghindari serangan itu. Dia hanya mengayunkan Dragon Vault-nya dan Overlord's Fury menyapu ke depan, menghadapi seseorang secara langsung. Dia tidak pernah merasa takut sebelumnya. Ahaha. Hati-hati, tindakan Yunce menyebabkan Chang Yue langsung khawatir. Cepat hindari. Dongfang Xiu kaget dan tanpa sadar dia berteriak. Meskipun Van Moran juga berada di alam mendalam langit, kekuatannya jauh lebih unggul dibandingkan dengan tetua sebelumnya. Dia berada di tingkat ke-7. Di seluruh klan surga terbakar, kekuatannya dengan mudah masuk dalam 10 besar. Serangannya ini juga dilakukan dengan marah, dan dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Tidak peduli seberapa kuat Yunce,
dia tidak akan mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari seseorang di alam mendalam langit tingkat ke-7, menerima serangan langsung seolah-olah dia sedang mencari harapan kematian. Namun Yun Ce mengabaikan nasihat itu. Kekuatan pedang berat itu tampak seperti gunung berapi yang meletus saat ia berbenturan dengan ular piton Fenmoran yang menyala-nyala. Ledakan keras itu sama menyedihkannya dengan dua awan yang bertabrakan di langit. Piton ungu panas yang bertabrakan dengan ayunan pedang berat langsung berubah bentuk sebelum hancur berkeping-keping. Kekuatan pedang berat juga telah lenyap sepenuhnya setelah tabrakan. Orang-orang yang berpikir bahwa Yun Ce pasti akan kehilangan pertukaran dan terluka parah terkejut dengan hasil ini. Ini adalah serangan yang berasal dari praktisi puncak tingkat ke-7 alam mendalam langit. Namun, Yun Ce berhasil menerima serangan langsung. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal dari pengetahuan semua orang. Bahkan ahli terhebat seperti Dong Fang Xiu tidak percaya, mendalam sejati mengalahkan roh mendalam mengalahkan mendalam bumi, meskipun mengalahkan lawan di seluruh wilayah di atas sangatlah sulit, hal itu telah ditulis dalam buku sejarah sebelumnya. Oleh karena itu, kalaupun itu terjadi, itu tidak terlalu tidak masuk akal. Namun, Yun Ce hanya berada di alam mendalam bumi dan dia berhasil menahan serangan dari lawan kuat di alam mendalam langit tingkat ke-7. Ini benar-benar belum pernah terjadi dalam sejarah Blue Wind Empire. Anjing yang kuat terkadang bisa menyaingi serigala yang ganas, tetapi bagi anak kucing yang mencapai titik impas dalam pertarungan dengan harimau, hal itu sama sekali tidak pernah terjadi. Orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah Fenmoran. Berapa banyak kekuatan yang dia gunakan dalam serangan sebelumnya, dia tahu dengan jelas. Di usia yang sangat muda dan memiliki kekuatan seperti itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ada ketakutan dalam dirinya ketika menghadapi junior. Memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda sambil bersumpah untuk melenyapkan klan surga yang terbakar tidak peduli apapun, anak ini, pastinya tidak bisa dibiarkan hidup. Membakar cakar darah surga, Fenmoran mulai waspada terhadap kekuatan Yun Ce dan di dalam hatinya, dia tahu dia harus membunuhnya. Serangannya sekarang tidak diragukan lagi adalah salah satu langkah terakhir dalam klan. Itu adalah keterampilan mutlak yang hanya bisa dipahami oleh praktisi alam mendalam langit. Seketika, gelombang darah bergolak di depannya. Di dalam ombak ada cakar merah darah besar yang dengan keras menusuk ke depan, meraih ke arah Yun Ce. Tekanan luar biasa yang dihasilkan oleh cakar darah beberapa kali lebih kuat daripada tekanan yang dibawa oleh ular piton ungu. Jelas sekali dia ingin menghabisi Yun Ce dalam satu gerakan. Yun Ce mengerutkan kening. Wajahnya menjadi serius dalam persiapan menerima pukulan itu tetapi tiba-tiba, dia merasakan bahwa di belakangnya, beberapa aura kuat mendekat dengan cepat. Yang lain di alam mendalam langit juga mengenali kekuatan Yun Ce dan tidak berani meremehkannya lagi. Mereka semua bergegas menyerang Yun Ce. Yun Ce dengan cepat menurunkan sesar naga yang hendak dia angkat, dan langsung menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan cakar darah Fenmoran. Fenmoran menatap kosong sebelum mulai tertawa histeris, apakah kamu mencari kematian sekarang karena kamu tahu kamu tidak punya peluang untuk hidup? Hahaha. Untuk bisa mati di bawah cakar darah surga terbakar milikku, kamu tentu tidak hidup sia-sia. Tindakan Yun Ce telah menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya berhenti berdetak lagi. Saat tubuhnya berjarak kurang dari 1 inci dari cakar darah, penghalang tembus pandang langsung muncul di sekeliling tubuhnya. Menyegel awan mengunci matahari, cakar darah besar itu menghantam dengan keras penghalang yang diciptakan oleh kekuatan dewa jahat dan sejumlah besar gelombang darah berceceran di udara. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan orang-orang yang berada beberapa meter jauhnya terjatuh ke tanah, membuat mereka tidak mampu berdiri selama beberapa waktu. Namun, di bawah perlindungan Siling Cloud Locking Sun, Yun Ce tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, dia mengandalkan dampak tabrakan besar untuk berlari melewati beberapa praktisi alam mendalam langit di dekatnya,
melewati murid-murid klan surga terbakar di belakang mereka, dan langsung ke Fan Juecheng. Dia bergerak seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Dengan penglihatan dari seorang praktisi alam mendalam langit, dapat dengan mudah dilihat bahwa Yun Ce tidak menderita cedera apapun dan malah mengandalkan kekuatan Fan Moran untuk segera mengatasi rintangan untuk mendekati Fan Juecheng. Fan Moran menatap kosong untuk waktu yang lama, tidak mampu untuk pulih dari keterkejutan atas apa yang telah terjadi. Anak nakal yang baik, Dongfang Xiu memuji dengan lantang. Anak nakal yang baik. Fan Duanchang, yang berada di samping Fan Juecheng, juga memujinya. Kemudian, dia bergegas ke depan Fan Juecheng, menjaga ekspresi tenang. Saat ini, Yun Ce juga baru saja mencapai titik yang sama. Dari Fan Duanchang, dia bisa merasakan tekanan yang lebih kuat dari Fan Moran, tapi dia tidak takut sedikit pun. Sesar naga mengayun ke bawah dengan tekanan yang menghancurkan langit, seperti seekor elang yang menerkam dari langit untuk mencari mangsanya. Tekanan yang datang dari pedang berat itu menyebabkan Fan Duanchang sedikit goyah. Dia meningkatkan kekuatan besar di telapak tangannya dan hampir menggunakan 90%-nya untuk menerima pukulan itu. Telapak tangan Fan Duanchang, yang telah menyalakan api ungu, bertabrakan dengan keras dengan pedang yang berat itu. Dengan suara keras, Yun Ce terlempar ke belakang dengan kuat dan jungkir balik karena serangan balik tersebut. Fan Duanchang juga terpaksa mundur 3 langkah dan seluruh lengan kanannya menjadi mati rasa. Dia sangat terkejut, karena dia telah menggunakan seluruh 90% kekuatannya untuk menerima pukulan itu, namun serangan itu hampir diblokir dengan sempurna oleh Yun Ce. Untuk menjadi luar biasa di usia muda, masa depannya pasti tidak terbatas. Fan Duanchang sangat kagum dengan ini. Ketika Yun Ce dewasa, dia pasti akan tercatat dalam sejarah dan menjadi seseorang yang bisa mengguncang seluruh benua langit yang mendalam. Jika dia mati muda, itu akan sia-sia. Namun, dia memilih untuk menjadi musuh klan surga terbakar dan telah membunuh begitu banyak anggotanya hari ini. Sebagai anggota klan surga terbakar, dia benar-benar tidak bisa membiarkannya hidup sampai hari itu. Rasa haus darah yang sama seperti Fan Moran langsung muncul di benak Fan Duanchang. Tangan kirinya tiba-tiba terulur dan cakar darah surga terbakar yang sama dilepaskan secara agresif saat dia dengan keras memukul Yun Ce, yang masih berusaha mendapatkan kembali keseimbangannya. Gelombang darah besar berceceran dari atas dan Yun Ce terlempar ke bawah seperti peluru yang ditembakkan dari udara. Jatuh ke tanah, dia menciptakan lubang besar. Saat debu mulai hilang, sesosok tubuh tiba-tiba terlihat terbang. Dengan kekuatan pedang yang berat itu ditujukan langsung ke Fan Duanchang. Apa? Fan Duanchang langsung kaget. Cakar darah surga terbakar sebelumnya telah menghantam Yun Ce dengan kuat dan dampaknya mengenai tubuhnya sudah bisa menyebabkan lubang besar di tanah. Kekuatan seperti itu bisa dengan mudah menyebabkan alam mendalam bumi tingkat tinggi hancur berkeping-keping. Bahkan jika itu adalah seseorang pada level yang sama, menerima pukulan seperti itu secara langsung, dia akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk pulih. Namun bagi Yun Ce, sepertinya tidak terjadi apa-apa karena dia masih bisa melakukan serangan balik. Memikirkan fakta bahwa Yun Ce tidak menderita kerusakan dari cakar darah surga terbakar milik Fan Moran dan malah mengandalkan dampaknya, Fan Duanchang langsung bertanya-tanya, apakah dia memiliki semacam harta pelindung khusus atau teknik mendalam pelindung. Wajah Fan Duanchang berubah muram. Telapak tangannya yang terulur meraih, dan bila api sepanjang 7 kaki muncul di tangannya. Jika tersiar kabar bahwa Master Pavilion Klan Surga Terbakar harus menggunakan senjata untuk melawan seorang junior, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Namun, menghadapi Yun Ce, hatinya mulai menjadi semakin tidak tenang. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah dia harus membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika dia bisa memblokir cakar darah surga yang terbakar, apakah dia masih bisa memblokir pedang surga yang terbakar? Menghadapi pedang surga terbakar milik Fan Duanchang, Yun Ce tidak menghindarinya sama sekali. Dia mencengkeram Dragon Vault dengan erat dan mengambil posisi menyerang. Sepertinya dia belum melihat pedang surga terbakar milik Fan Duanchang sama sekali. Bahkan ketika pedang surga terbakar menebasnya,
dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Mati. Bila surga terbakar menebas dengan gelombang panas yang sangat panas, bertabrakan dengan kuat ke bahu kiri Yunce. Percikan darah dalam jumlah besar langsung meledak, tetapi pedang itu bahkan tidak berhasil memotong dagingnya, malah terhenti oleh tulang di bahunya. Mata Fan Duanchang menjadi sebesar lonceng karena keterkejutannya yang luar biasa. Ayunannya biasanya sangat efektif bahkan jika seorang praktisi mendalam langit memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, dia masih akan terpotong menjadi dua bagian. Namun, Yunce sebenarnya memblokirnya menggunakan bahunya, dan saat ini, sesar naga yang ada di tangan Yunce menghantam dada Fan Duanchang dengan kuat. Enyahlah. Dengan ledakan keras, kekuatan pelindung Fan Duanchang hanya bisa menahannya selama satu tarikan napas sebelum hancur. Tubuh bagian atasnya kehilangan semua indera dan suara dengungan lebah yang tak terhitung jumlahnya bergema di benaknya. Seperti seikat jerami, seluruh tubuhnya terbang jauh ke kejauhan. Yunce bisa dengan mudah menggunakan Sealing Cloud Locking Sun untuk memblokir serangan Fan Duanchang. Namun, saat menggunakan Sealing Cloud Locking Sun, semua kekuatannya akan terkonsentrasi pada pertahanan dan dia tidak akan bisa menyerang. Oleh karena itu, dia memilih untuk menahannya dengan bahunya untuk mendapatkan kesempatan menyerang Fan Duanchang lagi. Dia percaya bahwa dengan darah naga memperkuat tubuhnya dan perlindungan tahap ketiga Jalan Agung Sang Buddha, meskipun itu jika Fan Duanchang, dia tidak akan berhasil memotongnya. Dalam pertukaran normal, dia kemungkinan akan mengalahkan Fan Moran, tapi tidak akan menjadi ancaman bagi Fan Duanchang. Namun, dia memiliki beberapa metode aneh. Menangkis serangannya tidak hanya mudah, bahkan jika Yunce ingin membunuhnya, dia setidaknya 50% yakin. Fan Duanchang hancur total sejauh 100 meter oleh serangan tunggal ini. Mendarat di tanah dengan terhuyung-huyung, dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Sambil memegang dadanya, wajahnya menjadi pucat pasi. Energi dalam di tubuhnya bahkan lebih berantakan lagi, dan tidak akan bisa tenang dalam waktu singkat. Dia akhirnya berhasil menangkap wajahnya, namun, seketika, cantusnya terkoyak hingga batas maksimalnya. Karena Fan Juecheng, yang berada di bawah perlindungannya sebelumnya, lehernya saat ini dicengkeram oleh salah satu tangan Yunce. Dia terangkat di udara, tanpa satu pun kakinya menyentuh tanah. Jika 16 bulan yang lalu, Fan Juecheng masih bisa bersaing dengan Yunce. Bahkan jika dia tidak mampu mengalahkannya, setidaknya, dia tidak akan dijatuhkan dengan mudah. Namun dalam periode waktu ini, Yunce telah mengonsumsi darah Kaisar Naga Mendalam dan daging Naga Kaisar Mendalam dalam jumlah yang tak terbayangkan, dan dia bahkan telah menjalani pelatihan seperti neraka di bawah bimbingan Yun Changhai. Saat ini, di mata Yunce, Fan Juecheng pada dasarnya lemah dan sekecil semut yang merangkak di jalanan. Lupakan untuk menandinginya, Fan Juecheng bahkan tidak punya hak untuk berjuang. Rasanya seperti menangkap seekor ayam kecil, dalam 2 atau 3 gerakan, dengan lehernya dicengkeram oleh Yunce, dia diangkat ke udara. Kamu, sepasang mata Fan Juecheng terbuka lebar, ekspresinya dalam keadaan sedih, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tangannya mencengkeram erat lengan yang digunakan Yunce untuk mengunci lehernya, namun, dia tidak dapat menggunakan sedikit pun kekuatannya. Fan Juecheng, apa yang terjadi dengan keberanianmu sebelumnya? Yunce menyipitkan matanya, dan menatapnya dengan senyuman dingin. Tidakkah kamu bahkan ingin dengan penuh belas kasihan melepaskan aku dan bebas selama beberapa hari lagi? Kenapa kamu tidak menebak-nebak saja? Apakah menurutmu aku akan dengan senang hati mengizinkanmu hidup beberapa hari lagi, atau seketika kamu mati di sini? Ketika Yunce selesai berbicara, dia tiba-tiba memberikan kekuatan pada genggamannya. Suara yang sangat menyakitkan keluar dari tenggorokan Fan Juecheng pada saat itu. Kedua bola matanya tiba-tiba cembung juga,
dan tubuhnya mengejang tak berdaya karena rasa sakit yang luar biasa. Chang Yue menutupi bibirnya dengan kedua tangannya. Napasnya tidak menentu, dan matanya yang indah bergetar hebat. Sebelumnya, ketika Dong Fangxiu mengatakan bahwa tujuan Yun Ce mungkin adalah menyandera Fan Juecheng, apa yang dia rasakan adalah kekhawatiran dan keterkejutan, dan hanya berdoa agar dia baik-baik saja. Hasil terbaik yang bisa dia pikirkan adalah membiarkan dia pergi dengan selamat, dan dia sama sekali tidak memiliki harapan besar bahwa dia bisa berhasil. Pada dasarnya tidak semua orang yang hadir berpikir bahwa dia bisa berhasil. Namun, di bawah pengawasan semua orang, di bawah perlindungan 2000 murid Burning Heaven Clan dan 8 ahli mendalam langit yang hebat, hanya dengan kekuatan satu orang, Yun Ce sebenarnya mampu menghancurkan semua garis pertahanan, dan bahkan dorongan ajaib, kembali Fan Duancang pada akhirnya. Sekarang, dia memegang nyawa Fan Juecheng di tangannya. Kegembiraan, ketakutan, dan kebanggaan di hati Chang Yue, seperti gelombang yang tidak dapat dihentikan. Yun Ce ini, yang secara kebetulan dia temui di New Moon Mendalam Palace, pria yang dia pilih dengan paruh kedua hidupnya, sekali lagi, di depan matanya, menciptakan keajaiban yang awalnya tidak mungkin tercapai baginya. Saat itu, ketika dia mendengar bahwa Yun Ce telah memperoleh posisi teratas di turnamen peringkat, Chang Wanhe terkejut sampai pada titik di mana dia tampaknya tidak dapat menerimanya. Hari ini, dia secara pribadi telah menyaksikan semua yang terjadi di depannya, dan keterkejutan di hatinya telah lama melampaui apa yang dia rasakan saat itu sebanyak beberapa puluh kali lipat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang telah mengobati penyakitnya saat itu, ternyata sekuat ini. Melihat dia mengalahkan orang-orang yang dia lihat sebagai ahli terhebat satu demi satu, dan kemudian merebut Fan Juecheng dari formasi yang sangat menakutkan dari klan surga pembakaran, hatinya bergetar karena keterkejutan yang luar biasa. Ketika dia melihat ke arah putrinya, Chang Yue, guncangannya berubah menjadi kebahagiaan dan rasa syukur. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Yun Ce kepada Chang Yue ketika mereka saling berpelukan. Alasan mengapa Yun Ce jatuh dari langit kali ini juga karena dia sudah cukup untuk melihat bahwa dia memiliki kasih sayang yang sangat mendalam pada Chang Yue. Jika dia bersedia melindunginya, maka sebagai seorang ayah, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Mungkin, dengan mengandalkan kekuatannya, dia mungkin bisa meredakan krisis yang saat ini membahayakan keluarga kekaisaran, atau bahkan mungkin ada kemungkinan pembalikan. Dia lebih dari sekedar murid paling menonjol dalam sejarah Blue Wind Mendalam Palace. Aku khawatir dia bahkan akan menghancurkan sejarah seluruh Blue Wind Empire. Dong Fangxiu menghela nafas. Warna wajah semua orang dari klan surga terbakar telah berubah. Alasan utama mengapa mereka mengerahkan barisan yang berlebihan untuk pendamping pernikahan ini, adalah untuk membuat kagum orang-orang biasa, dan mendapatkan kembali prestise yang hilang selama turnamen pemeringkatan. Namun, susunan pemain yang berlebihan seperti itu, sebenarnya didorong mundur oleh seorang pemuda, dan bahkan tuan muda mereka dari klan surga terbakar berada dalam kendalinya. Tidak diragukan lagi, ini adalah tamparan yang sangat keras di wajah semua anggota klan surga pembakaran, memberi mereka penghinaan yang sangat besar. Tuan muda klan, kamu benar-benar berani menculik tuan muda klan kami. Cepat lepaskan dia. Para murid klan surga terbakar mengerumuni ke depan, dan mengepung Yun Ce di tengah. Mereka meraung dan berteriak keras, namun tidak ada satupun yang berani melangkah maju. Karena, apa yang Yun Ce saat ini pegang adalah leher Fan Juecheng. Selama dia menerapkan sedikit kekuatan, dia akan mampu mengambil nyawa Fan Juecheng. Yun Ce, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu ingin klan surga terbakar kami bertarung sampai mati bersamamu? Fan Duancang menekan luka dalam dan terbang kembali, meraung dengan suara gemetar. Tuan muda yang berada di bawah perlindungannya, sebenarnya diculik oleh seorang pemuda.
Ini adalah bentuk penghinaan yang lebih baik dia mati daripada harus menanggungnya. Hehe. Yun Che tertawa dingin karena merasa jijik. Kamu terdengar seolah-olah aku belum bertarung sampai mati dengan klan surga terbakarmu. Kalian sudah menentukan bahwa akulah yang membunuh Fen Juebi. Tuan muda klanmu telah lama merencanakan cara untuk membunuhku setahun yang lalu. Dan hari ini, aku membunuh lebih dari 200 murid dari klanmu. Klan surga terbakarmu dan aku telah menjadi musuh sejak lama, dan tidak peduli apakah aku membunuh tuan klan mudamu atau tidak, kalian tetap ingin membunuhku. Kalau begitu, kenapa aku tidak membunuh satu dan mendapatkan satu? Anda, Fen Duancang membuka matanya lebar-lebar. Kemarahannya telah memuncak, dan dia hampir muntah seteguk darah lama. Dia menoleh dengan paksa, dan melihat ke arah Dong Fangxiu. Dong Fangxiu, Yun Che adalah murid istana mendalam Blue Winmu. Saat dia berbicara, Dong Fangxiu langsung memotongnya. Saat itu ketika aku mengambil tindakan untuk menghentikan ini, kalian dengan adil mengatakan kepadaku bahwa ini adalah masalah antara klan surga terbakar dan Yun Che, dan tidak memiliki hubungan sedikit pun denganku, atau istana mendalam Blue Wind. Sekalipun Anda sudah tua dan pikun, Anda tidak seharusnya melupakannya begitu cepat, bukan? Dan, ketika Dong Fangxiu mengatakan hal ini, kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara rendah. Klan surga pembakaranmu, setidaknya, adalah salah satu dari 4 sekte paling kuat di kekaisaran ini. Hari ini adalah hari pernikahan putri keluarga kekaisaran kita. Kami menyerahkan sang putri kepada kalian, namun kalian membiarkan malapetaka menimpanya, dan tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, kalian malah menanyai kami, mungkinkah ini cara klan surga pembakaran kalian melakukan sesuatu? Yun Che mau tak mau memujinya diam-diam di dalam hatinya, cek-cek, seperti yang diharapkan dari kepala istana mendalam Blue Wind yang legendaris, dia terlihat sangat baik, dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi ketika dia berbicara, kata-katanya pada dasarnya setajam pisau. Anda, seluruh tubuh Fen Duancang bergetar karena marah, namun dia tidak mampu menyangkal satu kata pun. Belati kecil. Fen Moran meraung dengan eksplosif, dan niat membunuh keluar dari seluruh tubuhnya. Cepat dan lepaskan tuan muda klan kita. Jika kamu berani menyentuh sehelai pun rambutnya, klan surga terbakar kami pasti akan membuatmu mati secara brutal. Ah, benarkah? Yun Che menyipitkan mata dan menatap Fen Moran, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyuman yang mengerikan. Ada masalah serius dengan semua sikapmu. Tuan muda klanmu ada di tanganku, namun kalian sebenarnya tidak memohon padaku dengan kata-kata dan usulan yang baik. Sebaliknya, kalian di sini mengancam saya. Sepertinya klan surga pembakaranmu sudah lama memerintah, dan telah melupakan aturan dasar menjadi manusia. Karena itu masalahnya, hari ini, aku, Yun Che, akan memberi kalian pelajaran dengan benar. Apa yang kalian katakan sebelumnya? Jika aku berani menyentuh sehelai pun rambutnya, kamu akan membuatku mati secara brutal. Ketika kata-kata Yun Che jatuh, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan Fen Juecheng jatuh ke tanah. Kemudian, dia menginjak punggungnya, mencakar rambutnya dengan salah satu tangannya, dan menariknya dengan kuat. Ah! Segera setelah itu, Fen Juecheng menjerit seperti babi sekarat, dan segumpal besar rambutnya, dan bahkan lapisan kulitnya, dicabut. Juecheng, tuan klan muda, jeritan Fen Juecheng sangat tajam, dan orang-orang dari klan surga terbakar mengeluarkan raungan yang lebih besar lagi. Namun, wajah Yun Che tetap tenang. Dia dengan santai melemparkan segumpal besar rambut ke tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, aku tidak hanya menyentuh satu helai pun tangannya, aku bahkan telah menyentuh banyak helai rambutnya. Ayo, kenapa kamu tidak memberiku kematian yang brutal? Dasar belatung, anak binatang, aku akan membunuhmu.
Wajah Fan Moran memerah. Dia sangat marah, seolah-olah dadanya meledak. Oh, kamu sebenarnya masih berani memarahiku, bahkan berteriak bahwa kamu akan membunuhku. Yunce tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya kamu belum belajar meluruskan sikap dan menjadi manusia yang baik. Yunce tiba-tiba mengangkat kakinya, dan kemudian, tanpa ampun turun. Berhenti. Raungan Fan Duancang tidak membuat Yunce berhenti sedikit pun, dan dia dengan kejam mendarat di pergelangan tangan kiri Fan Juecheng. Suara pecah yang jelas dan tajam bergema di telinga semua orang, dan raungan yang lebih tajam dari sebelumnya datang dari mulut Fan Juecheng, langsung menyebabkan rambut semua orang berdiri. Yunce menginjak pergelangan tangan Fan Juecheng yang patah, dan bahkan sering menggilingnya beberapa kali, sambil berkata dengan santai. Ayo, lanjutkan omelanmu. Kamu, seluruh tubuh Fan Moran gemetar saat dia menunjuk ke arah Yunce. Wajahnya muram, dan suaranya sama jahatnya dengan setan. Klan surga terbakar kami, pasti akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Sangat bagus. Kamu benar-benar penurut. Wajah Yunce menunjukkan sedikit senyuman. Kemudian, dia menyeret lengan Fan Juecheng, dan tiba-tiba memutarnya ke belakang. Jeritan tajam, seolah-olah datang dari neraka, sekali lagi terdengar di telinga semua orang. Lengan kanan Fan Juecheng, yang masih hidup dan sehat, langsung patah, memperlihatkan lengan yang berada dalam kondisi sangat terpelintir saat terkulai ke belakang. Yunce bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Lanjutkan omelanmu, lanjutkan ancamanmu. Izinkan saya untuk melihat berapa lama hidup Tuan Muda klan Anda dapat bertahan. Anda, tutup mulutmu. Fan Duancang terangkat ke udara, dan dengan sebuah tamparan, dia mendorong Fan Moran ke belakang, dan bahkan memaksakan kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Bagi Fan Duancang saat ini, tidak peduli paru-paru atau otaknya, keduanya akan meledak karena amarah. Namun, kemarahan ini, dia tidak bisa melepaskannya sedikit pun. Yunce yang ada di depannya, jelas adalah seseorang yang tidak terbuka terhadap paksaan. Status apa yang dimiliki Fan Juecheng? Di seluruh kekaisaran ini, berapa banyak orang yang berani menyinggung perasaannya? Namun, dia dengan santai mencabut rambutnya, dan menghancurkan pergelangan tangan dan lengannya. Bukan saja dia tidak ragu-ragu, tindakannya juga sangat kejam dan tanpa belas kasihan. Jika mereka berani melanjutkan paksaan mereka terhadap Yunce, itu hanya akan menyebabkan Fan Juecheng menderita lebih banyak penganiayaan. Dan, Fan Duancang tidak bisa tidak percaya bahwa, bahkan jika Yunce membunuh Fan Juecheng di tempat, dia akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pengepungan mereka, karena itu jauh lebih mudah daripada menculik seseorang yang berada di bawah perlindungan ketat. Klan surga terbakar tidak pernah mengalami intimidasi dan penghinaan seperti itu. Namun, apa yang ada di tangan Yunce adalah Tuan Muda klan surga terbakar. Jika Fan Juecheng mati di tangan Yunce di sini, semua orang di sini yang datang bersama Fan Juecheng seharusnya tidak berpikir untuk melepaskannya dengan mudah. Bagi klan surga yang terbakar, hal itu akan menjadi penghinaan abadi yang sangat besar yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Fan Duancang menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara paling tenang yang bisa dikerahkannya. Yunce, jangan cemas. Kita selalu bisa membicarakan semuanya. Saya yakin, antara Anda dan Tuan Muda klan kami, sebenarnya tidak ada dendam hidup dan mati. Saya yakin Anda pasti tidak ingin benar-benar membunuhnya. Saya akan menggunakan martabat saya sebagai Fan Duancang sebagai jaminan, selama Anda bersedia melepaskan Tuan Muda klan kami, saya jamin Anda akan pergi dengan selamat. Jika Anda memiliki persyaratan lain, kami akan berusaha memuaskannya dengan kemampuan terbaik kami juga. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, usus Fan Duancang terasa mual. Dia, sebagai master paviliun pemisahan api dari klan surga terbakar, akan dipandang oleh ribuan orang kemanapun dia pergi.
Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan seluruh martabat dan reputasinya untuk memohon dengan lembut kepada seorang junior.